Hai, halo semuanya, sahabat-sahabat Sila Smart. Kita berjumpa lagi di channelnya Sila Smart pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan. Penjelasan untuk kali ini adalah akan membahas pemecahan masalah pada sistem koordinat kartesius, di mana pada saat ini kita akan membahas tidak akan menggunakan gambar, tapi akan menjawab dengan mudah soal-soal berikut ini. Jadi ini adalah pembelajaran di kelas 8. Semoga kalian senang ya mendengarkan materi berikut ini. Kalau kalian suka dan bisa, tetap berikan like-nya, kemudian berikan komen, share, dan subscribe. Oke, kita mulai akan pembahasan soal-soal nomor 1. Diketahui titik A negatif 1, negatif 3, titik B 1 dan negatif 1, dan titik C negatif 1 dan 3. Hitunglah luas segitiga ABC tersebut. Apakah 8 satuan, 6 satuan, 4 satuan, atau 2 satuan luas? Kita lihat titik A negatif 3, negatif 1, titik B 1 dan negatif 1, titik C 1 dan 3. Kita tinjau dari sini adalah, kita perhatikan titik A dan titik B terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ya, maka dia akan bergerak sejauh dari negatif 3 ke 1. Dari negatif 3 ke 1 berarti ada 4 satuan. Kemudian dari titik B ke titik C, kita lihat di sini adalah sumbu, kita acuannya adalah sumbu X, sehingga dari sumbu X dia 1 ke kanan ya, negatif 1 ke kiri dan 3 ke kanan, berarti ada 4 ya. Negatif 1, 3 ditambah 1 berarti ada 4 satuan, sehingga luasnya adalah setengah dikali 4 dikali 4 itu sama dengan 8 satuan luas. Jadi luas dari segitiga ABC jika titiknya negatif 1, negatif 1, B 1 dan negatif 1, dan C 1 dan 3, maka dapat dijatuhkan 8 satuan luasnya. Oke, mudah untuk memahami. Oke, selanjutnya diketahui titik A itu negatif 2 dan negatif 3, titik B itu berada di 2 dan negatif 3, dan titik C 2 dan 4, dan titik D negatif 2 dan 4. Pertanyaannya, hitunglah keliling bangun A, B, C, D. Dari kita menggambar 20 satuan, 22 satuan, 24 satuan, 28 satuan. Jadi kita tinjau dulu yang mana adalah D dan C dulu, kita lihat dulu. Kan dia negatif 2 dan 4, 2 dan 4, berarti dia kan berada di kuadran 1 di kuadran 2, 1 di kuadran 1. Sedangkan titik A negatif 2 dan negatif 3 berada di kuadran 3, dan titik B 2 dan negatif 3 ada di kuadran 4. Sehingga dapat kita lihat A ke B, titik A ke titik B kita tinjau. Kenapa titik A titik B kita tinjau? Karena di situ negatif 3 dan negatif 3 terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y dia maka jaraknya 4 satuan ya. Negatif 2 ke kiri tambah 2 ke kanan. Jadi jaraknya negatif 2 ke 2 itu adalah ada 4 satuan. Sedangkan kita kalau lihat ke A ke D negatif 2 dan negatif 2 berarti terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, kalau kita perhatikan ke atas 4, ke bawah negatif 3 berarti 7. B ke C juga sama, ke atas 4, bawahnya negatif 3, maka ada 7 satuan. Tinggal kita buat di situ, maka panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang CAD semuanya AB 4, BC 7, CD 4, AD 7, maka 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7 adalah keliling ABCD-nya 28 satuan ya. Oke, kita lanjut. Oke, diketahui titik B adalah perpotongan garis yang tegak lurus sumbu Y dan melalui titik A negatif 4 dan negatif 8. Pertanyaannya, titik tengah A ke titik B adalah, oke, kita perhatikan di sini bahwasanya garis ini adalah memotong, garis A dan garis B itu memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y itu berarti kita perhatikan kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang
Y-nya yang 0 ya. Y-nya yang 0 berarti dia terhadap sumbu Y maksudnya. Terhadap sumbu Y, titik acuannya sumbu Y, berarti kalau tidak ke kiri ke kanan. Berarti negatif 8-nya tetap. Kalau negatif 8-nya tetap berarti Y-nya negatif 8. Jadi kalau kita lihat di sini sudah dapat jawabannya sebenarnya C ya, negatif 2 dan negatif 8. Untuk menentukan negatif 2 supaya menjadi negatif 2, kita lihat terhadap sumbu X, kan dia negatif 4. Katanya setengah dari A dan B. Kita kalikan setengah dikali negatif 4. Maka negatif 2. Sehingga didapatlah dia titiknya itu, titik B itu, titik tengah antara A dan titik B adalah negatif 2 dan negatif 4. Selanjutnya, jika titik A 7,1 bergerak sejauh 8 terhadap sumbu X ya, dan negatif 3 terhadap sumbu Y. Titik koordinat akhirnya adalah oke. Artinya di sini apakah 15 dan negatif 4, apakah 15 negatif 2, apakah 1 dan 4, atau negatif 1 dan negatif 2. Jadi kalau kita tinjau 7 itu 8 satuan ke kanan, berarti 8 satuan 7 ditambah 8 kan gitu kan, berarti 15. Sedangkan sumbu Y apakah ke atas dan ke bawah? Ke bawah. Jadi dari 1 itu turun 3 langkah gitu kan, berarti kita buat itu 1 dikurangin negatif 1 dikurangin 3, maka berada di titik negatif 2, sehingga dapat ditentukan bahwa titik A bergerak 8 dan negatif 3 adalah 15 dan negatif 2. 15 dan negatif 2. Oke, mudah kan? Oh. Ya, diketahui luas sebuah segitiga adalah 20 satuan luas jika titik A negatif 7 dan 4 dan B negatif 5 dan 9. Koordinat titik C adalah, oke, kita perhatikan negatif A, titik A negatif 7 dan 4, dia ke titik B negatif 5, berarti dari negatif 7 ke titik 5 jaraknya itu adalah 2 satuan. Sedangkan kita tinjau dari 4 ke 9, berarti dari 4 naik ke atas 9, berarti bertambah 5 kan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, titik A ke titik B berada di kuadran 2, titik acuan titik A maka ke kanan 2 satuan, ke titik B. Oke. Sedangkan tinggi segitiganya dimulai dari titik 9 kita kurangin 4. 5, sehingga luas segitiga itu adalah setengah kita kali jarak AC dikali tinggi. Luas segitiganya kan 20, setengah dikali jarak ke sumbu A dikali dengan tingginya 5. 20 dikali 2 40, sumbu terhadap sumbu A jaraknya dikali 5, maka 40 dibagi 5 8. Jadi dari A itu dia bergerak 8 satuan. Berarti kalau begitu 8 satuan negatif 7 dia kan ditambahin 8, maka dapatnya dia 1 satuan. Sehingga maka titik C itu 1 dan 4. Oke, 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Selamat menonton. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan. Oke, bye bye. Terima kasih semuanya.